Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnahu, amma ba'd. Sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan Center yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami mengulas dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat diterapkan dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari. Sudah banyak materi yang kami upload, ya, baik itu terkait tentang pesantren, virtual pondok sholat, tentang konsultasi ilmu waris, tentang konsultasi keluarga sakinah bermodalkan mawaddah dan rahmah, tentang akidah, tentang muslim kafah. Nah, begitu juga tentang haji dan umroh. Oke, untuk melihat video-video kajian sebelumnya, yaitu hubungilah atau berkunjunglah ke channel Ustadz Arifin Purba Official. Nah, termasuk ya tentang umroh ini. Oke, tapi jangan lupa subscribe, like, and share. Dan apapun yang telah diberikan atau disumbangsikan kepada kami, mudah-mudahan itu menjadi ladang amal, menjadi sedekah jariah yang mengalir terus pahalanya sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, nah ini alhamdulillah saya sudah mengikuti sertifikasi selama 10 hari kurang lebih pembimbing ibadah haji dan umroh. Alhamdulillah. Ya, baik. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Li ta'khudhu manasikakum fa inni la adri la'alli la ahujja ba'da hajati hadi." Artinya, hendaklah kalian mengambil manasik haji dan umroh dariku, karena kemungkinan tahun depan aku tidak akan bertemu lagi untuk menunaikannya. Ini ketika Nabi mau melaksanakan ibadah haji wada. Ya, ambil manasik dariku, kata Nabi. Artinya tuntunan haji dan tuntunan umroh yang betul-betul dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagaimana sudah saya sampaikan bahwa umroh itu ada umroh zahir, ada umroh batin. Semua ibadah ada zahir, ada batin. Dua-duanya harus sejalan. Jangan meninggalkan salah satunya, maka tidak hanya rusak, ibadahnya batal. Oke ya, baik. Nah, tentang umroh zahir sudah saya sampaikan pada video sebelumnya tentang pengertian umroh, hukum umroh, syarat umroh, rukun umroh, wajib umroh sudah diupload. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan mengulas yang keenam, yaitu larangan-larangan ihram pada saat umroh serta apa saja damnya. Nah, ini penting ini. Kadang-kadang banyak orang menganggap remeh di sini. Capek dia umroh, tapi dia langgar larangannya, nggak bayar dam. Tidak hanya rusak, nanti umrohnya bisa sia-sia. Apalagi, ya ini biayanya besar. Kemudian, ya tenaga juga, pikiran juga. Nah, terutama bagi yang diumrohkan oleh hamba Allah yang muhsinin, yang selalu berbuat kebaikan. Nah, kita harus betul-betul menjaga umroh kita ini agar betul-betul berkualitas. Jangan mentang-mentang dibayari, santai aja, nggak boleh. Amanah ini. Nah ya, mari sama-sama kita lihat ya, supaya insya Allah berkualitas ibadah umroh kita. Baik. Nah, larangan ihram pada saat melaksanakan umroh itu, ya, melaksanakan ibadah haji dan umroh adalah sebuah perjalanan spiritual yang dilakukan di tanah suci. Ya. Nah, namun ibadah ini juga diatur dengan ketat oleh berbagai aturan dan larangan-larangan yang harus dipatuhi oleh setiap jamaah. Syariat mengatur itu. Makanya kita harus tahu. Ya, harus paham kita.
supaya nanti ketika kita menjalankan umroh, ya, kita bisa betul-betul menjaga dari larangan-larangan ihram ini. Baik, mari kita lihat. Meninggalkan wajib umroh, ini larangan pertama ini, hati-hati. Sudah saya sampaikan pada video sebelumnya, yang dikatakan wajib umroh itu pertama niat di mikot makani. Nah, kemudian menjaga larangan-larangan ihram. Ini namanya wajib ya, bukan rukun. Kalau rukun nanti beda. Silakan buka video sebelumnya. Ini. Oke. Jika jamaah meninggalkan salah satu dari kewajiban ini, mereka harus membayar dam. Nah, diantaranya menyembelih seekor kambing. Ini diantaranya ya, menyembelih seekor kambing. Baik. Larangan yang wajib dijaga pada saat ihram itu, nih, 1. Bercumbu suami istri, baik keluar sperma atau tidak keluar. Ya, nggak sampai bersetubuh ya. Nah, kalau bersetubuh lagi ihram dia bersetubuh, udah itu nggak bisa bayar dam, batal sama sekali. Nah, itu sudah saya sampaikan pada video sebelumnya. Ini bercumbu dia, tikitik. Ya, makanya kalau bisa duduk di bisnya itu jangan berdampingan, misah, istrinya di depan, suami di belakang. Kalau di kamar pun itu lagi berihram itu jangan dekat-dekatan, jangan pandang-pandangan. Nah, pandangan boleh, tapi jangan sampai ada sir. Nah, itu dia ya, bisa rusak nanti umrohnya. Oke, mencukur atau mencabut rambut yang ada di badan. Nah, rambut kepala, rambut kumis, rambut jenggot, rambut bulu hidung itu gatal dicabut sama dia. Rambut kemaluan, rambut betis, apa aja pokoknya yang tumbuh di badan itu nggak boleh dicabut, apalagi dicukur. Itu larangan itu. Hati-hati. Makanya jangan garuk-garuk. Kalau gatal ya udah tahan aja, bismillah. Kadang-kadang setan begitu deh itu. Dibikin gatal, padahal nggak ada gatal. Setan di situ dia bergerak. Oke, yang ketiga, memotong kuku. Wah, ini juga termasuk larangan ini. Kemudian melamar. Nah, lagi pakai ihram dia melamar atau dilamar, menikah atau menikahkan. Nggak boleh. Itu namanya larangan. Nah, kemudian membunuh binatang buruan. Ini zaman Nabi dulu, dari Madinah ke Mekah itu berjalan kaki, rombongan ada gaid. Nah, gaid ini lagi istirahat, dia berburu rusa, kelinci. Ada jamaah haji atau umroh ikut berburu, itu nggak boleh. Nggak boleh itu. Nah, kemudian memakai minyak wangi, sudah pakai ihram, dia pakaiin badannya, dia pakaiin bajunya, nggak boleh. Itu makanya pun kalau bisa pakai ihram itu dicucinya sebelum kita berangkat, jangan pakai minyak wangi, jangan pakai pewangi gitu. Kalau bisa air biasa direndam dia, dijemur. Udah kering nanti setrika. Waktu setrika jangan pakai pewangi. Supaya betul-betul terjaga dia. Yang ketujuh, mengenakan pakaian berjahit yang membentuk tubuh. Ya, laki-laki nih khususnya. Jadi nggak boleh pakai macam-macam kecuali pakaian atas sama pakaian bawah. Ya. Namanya pakaian ihram. Nah, pakaian azar sama pakaian atasnya selendang, itu nggak boleh. Cuma dua itu yang dipakai, atas sama bawah. Yang di dalam, celana dalam, kaos dalam, topi nggak boleh. Itu larangannya. Menutup kepala dengan sesuatu seperti topi, peci, tidak boleh. Tapi kalau megang payung, Ustaz, megang payung boleh. Tapi kalau payung kecil ditaruh di kepala nggak boleh. Itu larangan. Kemudian bagi wanita, dilarang menutup muka pakai cadar dan dilarang memakai sarung tangan. Walaupun katanya bagian belakang gitu ya, tapi itu nanti bisa, pokoknya tangan itu ya, potong tangan, pergelangan ke ujung jari, itu jangan ditutup. Seperti sholat, itu dia, seperti sholat, muka dan telapak tangan. Kemudian mendekati perbuatan maksiat, makan daging binatang buruan, yang dia ikut serta memburunya, atau mencaci maki, marah-marah, ngomel-ngomel, ngambek-ngambek. Nah, itu harus dihindarkan itu. Oke, ini termasuk larangan-larangan ihram ketika seseorang itu menjalankan ibadah umroh maupun haji. Nggak lama lah, kira-kira kalau dari Madinah itu kita berangkatnya dari Bir Ali, katakan ya, dari Bir Ali kita berangkat jam 3 sore. Misalnya nih, dari Madinah, Bir Ali,
Di situ startnya kita memakai pakaian ihram dan juga niat ihramnya di situ sampai nanti di Mekah itu menjalankan ibadah umroh itu nanti akan kita sampaikan tentang teknisnya ya. Itu jam 10, jam 11 sudah keluar dari hotel setelah check-in, masuk kita Masjidil Haram. Nanti kita ditutup sholat jamak takhir maghrib dan isya. Setelah itu baru kita melakukan umroh. Nah itu sekitar jam 2 malam baru selesai. Dari jam 3 sore sampai jam 2 malam tahallul. Disitulah yang harus kita jaga itu larangan ihram ini. Jadi betul-betul kita itu harus betul-betul menjaga larangan-larangan ini, jangan sampai terlanggar. Nah ini langgarannya. Yang pertama, jima dan bercumbu suami istri, keluar sperma atau tidak, bukan berhubungan ya, ini bercumbu. Nah, ini larangannya. Melakukan hubungan intim jima merupakan larangan berat selama ihram. Umrohnya batal dan tetap wajib diselesaikan damnya yaitu menyembelih seekor unta. Ini kalau sedang berihram nih, umroh, tiba-tiba di kamar mereka berhubungan suami istri, masih berpakaian ihram, belum selesai umroh. Nah itu damnya itu bayar menyembelih unta, 1 ekor unta, nggak tahu sekarang berapa harganya, dan umrohnya batal, nggak sah. Lalu bagaimana Ustadz? Nah, ada yang mengatakan pulang dulu ke tanah air, nanti berangkat lagi dari rumah. Nggak cukup dengan keluar mengambil mikot, nggak cukup. Kata ulama begitu. Makanya sabar, janganlah sampai, ya walaupun itu suami kita istri suami itu halal, tapi ketika lagi ihram jadi haram dia, jangan ditabrak dia. Sabar aja dulu. Nanti setelah nanti tahallul lah silahkan lah. Jam 2 jam 3 itu. Oke, baik. Nah, jika melanggar larangan ihram lainnya, damnya yaitu menyembelih 1 ekor kambing. Nah, kalau sekedar bercumbu nggak sampai bersetubuh, itu bayarnya dam kambing. Nah, ya. Dam kambing misalnya nggak sampai setubuh atau dia onani, nah itu juga bayarnya dam kambing itu. Hati-hati, jangan sampai dijaga, dilanggar maksudnya. Jika selalu marah-marah, mencaci maki, memandang maksiat atau lainnya, maka cukup perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kadang-kadang kan suami istri, istrinya agak lambat, suaminya ngomel-ngomel, bisa begitu. Apalagi waktu umroh ini godaannya berat, atau sebaliknya, ya istrinya ngomel-ngomel dan seterusnya lah pokoknya. Nah itu bayar banyak istighfar. Kalau enggak nanti cacat umroh. Istighfar langsung, astagfirullah ya Allah, hamba khilaf, hamba salah, minta maaf langsung. Nah, tidak perlu dia menyembelih dam, tidak perlu, perbanyak aja istighfar. Nah sekarang mencukur rambut dari yang ada pada badan, ya itu termasuk rambut kepala, bulu hidung, bulu ketiak, bulu kemaluan, kumis, jenggot dan lain-lain. Maka Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman kana minkum marido aw bihi adzam min ra'sih fafidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya lalu dicukur, maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkurban, maksudnya bayar dam. Ini yang sedang sakit aja nih, kepalanya sakit, dia sedang ada apalah di kepalanya itu sehingga harus dicukur dia untuk diobati, sedangkan dia sedang ihram, ya datang tim medis ke situ. Nah, sedang sakit aja boleh dicukur, tapi wajib tetap bayar dam. Kalau nggak punya duit ya berpuasa 3 hari atau bersedekah, memberi makan fakir miskin 10 orang misalnya. Atau kalau dia punya ya dia berkurban, bayar dam ekor kambing, nah, sebagai damnya. Apalagi yang tidak ada sakit tiba-tiba dia cabutin, dia cukuri, ya itu hati-hati, jaga itu ketika kita berihram, jangan garuk-garuk sembarangan. Baik, nah kemudian menangkap binatang buruan, ikut dia berperang ya. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuh mata'an lakum lisayyarah wa hurrima alaikum saydul bahri ma dumtum huruma wattaqullah alladzi ilaihi tuhsyarun.
dihalalkan bagimu binatang-binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam ihram. Tuh, dan bertakwalah kepada Allah, kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Oke, nah jadi sedang berihram nggak boleh ya ikut berburu. Ini zaman dulu ya, karena jalan kaki. Kalau kita sekarang naik bis, naik bus, busnya apa atas AC, jarak Madinah Makkah itu 500 km kurang lebih sama belokan-belokannya ya. Naik bis kira-kira 5 jam. Karena nggak boleh lebih 100 km per jam bisnya itu. Langsung bunyi alarm, langsung banyak CCTV, dipotret, langsung dikejar polisi. Jadi dimatikan 100 km per jam. Oke, nah itu. Jadi zaman dulu itu, zaman Nabi itu jalan. Nanti kita lihat nanti kondisi di sana itu. Prihatin. Itu sekali jalan bisa 3 minggu. Panas siang, dingin malam. Tuh, bawa perbekalan di atas onta, di atas kuda, orangnya jalan. Begitu. Ada guide nanti penunjuk jalan yang memasak-masak dan sebagainya, itu dibayar. Oke. Nah, kemudian memakai cadar dan sarung tangan ini bagi wanita ini dilarang. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala qama rajulun faqala ya Rasulullah madza ta'muruna an nalbasa min athiyabi fil ihram faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la talbasul qamis wala sarawilat walal amaim walal baranis illa ayyakuna ahadun laisat lahu na'lani falyalbas al-khuffaini wal yaqta' asfala minal ka'bain wala talbasu syai'an massahu za'farun walal warsu wala tantaqib al-mar'atu al-muhrimatu wala talbas al-quffazain. Artinya, dari Abdullah bin Umar berkata, seorang laki-laki datang berkata, wahai Rasulullah, pakaian apakah yang baginda perintahkan untuk kami ketika kami ihram? Nabi SAW menjawab, janganlah kalian mengenakan baju, mengenakan celana, mengenakan sorban, mantel, pakaian yang menutupin kepala, kecuali seseorang yang tidak memiliki sendal, hendaklah dia mengenakan sepatu tapi dipotongnya hingga berada di bawah mata kaki, kelihatan mata kakinya. Dan janganlah pula kalian memakai pakaian yang diberi minyak wangi atau wewangian dari daun-daun tumbuhan atau yang lainnya. Dan wanita yang sedang ihram tidak boleh memakai cadar menutup wajah dan tidak boleh memakai sarung tangan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, ini yang perlu dijaga ini. Hati-hati kita ya ketika kita ihram. Baik. Nah, kita nanti akan lanjutkan insya Allah pada manasik umroh bagian ketiga. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan secepatnya berangkat umroh dan haji bagi yang belum menunaikannya dan juga bagi yang sudah menunaikannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.